Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzahra Marcella dengan NIM 2114070103 akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu serta dari teman-teman. Pertanyaan pertama, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Dalam proposal ini, variabel X atau variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Karakteristik dari model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini yaitu siswa dibimbing secara mandiri, berpasangan, dan saling berbagi untuk menyelesaikan masalah. Think Pair Share pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman pada tahun 1981. Metode pengajaran tipe TPS ini dikembangkan oleh Frank Lehman dan kawan-kawannya di Universitas Maryland yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas secara keseluruhan. Ciri utama pada model pembelajaran kooperatif ini yang pertama yaitu think, berpikir secara individu. Pada tahap think ini, guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Kedua, pair. Pair ini yaitu berpasangan dengan teman sebangku. Langkah kedua yaitu guru meminta para siswa untuk berpasangan dengan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama. Kemudian yang ketiga, tahap share, yaitu berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Pada langkah ini, guru meminta pasangan tersebut untuk berbagi hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan seluruh kelas. Pertanyaan kedua, jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Variabel Y yang akan diangkat pada permasalahannya yaitu keterampilan berkomunikasi matematis, yang mana keterampilan berkomunikasi matematis adalah keterampilan untuk mengekspresikan ide, menggambarkan, dan mendiskusikan konsep matematika secara koheren dan jelas. Keterampilan komunikasi matematis merupakan keterampilan yang selalu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika, mulai dengan menulis soal cerita, menjadi bentuk simbol-simbol atau gambar. Kemudian keterampilan berkomunikasi matematis ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Kemudian indikator keterampilan berkomunikasi matematis ini yang pertama, memahami gagasan matematis dari permasalahan yang diberikan dalam bentuk lisan. 2. Menuangkan permasalahan yang diberikan ke dalam bentuk visual. Yang ketiga, mengungkapkan strategi dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan dari strategi yang dibuat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut? Hubungan antara model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan keterampilan berkomunikasi matematis siswa yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan variabel X yang akan diujikan efektivitasnya. Yang kedua, keterampilan komunikasi matematis merupakan variabel dependen atau Y yang akan dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Peneliti ini menguji apakah model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Jadi terdapat hubungan sebab akibat antara model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini sebagai perlakuan yang akan mempengaruhi keterampilan komunikasi matematis siswa sebagai hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dihipotesiskan dapat meningkatkan atau mempengaruhi keterampilan komunikasi matematis siswa secara positif. Hubungan ini akan dibuktikan melalui penelitian eksperimen yang akan dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini? Untuk menguji keefektivitasan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini terhadap keterampilan berkomunikasi matematis siswa kelas 5 sekolah dasar diperlukan beberapa data. Yang pertama, identitas siswa seperti nama, kelas, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, data awal keterampilan berkomunikasi matematis siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat diperoleh melalui tes.
Yang ketiga, data keterampilan berkomunikasi matematis setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS diperoleh melalui tes. Yang keempat, data perbandingan antara sebelum diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Apakah terdapat perbedaan antara keduanya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian atau variabel Y? Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh data sebagai acuan mengatasi masalah penelitian yaitu variabel Y. Yang pertama ada rancangan penelitian. Menggunakan rancangan penelitian eksperimen dengan desain pre-eksperimental. Memilih satu kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan model pembelajaran TPS. Yang kedua ada populasi dan sampel. Menentukan populasi target yaitu siswa kelas 5 SDN 13 Pasaman. Menentukan sampel yaitu kelas 5A ke SDN 13 Pasaman. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Menyusun instrumen tes keterampilan berkomunikasi matematis siswa meliputi soal-soal yang mengukur aspek-aspek komunikasi matematis seperti kemampuan menyatakan ide matematika secara tertulis, menyajikan ide matematika dalam bentuk visual, dan menjelaskan ide matematika secara lisan. Dan melakukan validitas dan uji reliabilitas instrumen tes. Yang keempat, prosedur penelitian. Memberikan pretest kepada kelompok eksperimen untuk mengukur kemampuan awal keterampilan berkomunikasi matematis siswa. Melakukan pembelajaran dengan model TPS pada kelompok eksperimen. Memberikan post-test kepada kelompok eksperimen untuk mengukur keterampilan berkomunikasi matematis setelah perlakuan. Yang kelima, ada analisis data. Melakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data keterampilan berkomunikasi matematis siswa pada kelompok eksperimen. Dan menginterpretasikan hasil analisis data dan menarik kesimpulan terkait pengaruh penerapan model pembelajaran TPS terhadap keterampilan berkomunikasi matematis siswa. Kemudian yang terakhir ada menyusun laporan penelitian, yaitu menyusun laporan penelitian yang memuat seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Dengan langkah-langkah penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat dan relevan untuk menjawab masalah penelitian terkait pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap keterampilan berkomunikasi matematis siswa sekolah dasar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Beberapa informasi baru atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini adalah yang pertama, fokus penelitiannya pada efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap keterampilan berkomunikasi matematis kelas 5 SDN 13 Pasaman. Penelitian sebelumnya banyak yang fokus pada dampak model TPS terhadap keterampilan berkomunikasi matematis siswa sekolah dasar. Yang kedua ada penelitian yang akan dilakukan di sekolah SDN 13 Pasaman, yang sebelumnya belum pernah menjadi objek penelitian serupa sebelumnya. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen yang berbeda dari pendekatan kualitatif yang lebih banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Yang keempat, ada instrumen penelitian yang digunakan berupa angket persepsi siswa tentang model pembelajaran kooperatif tipe TPS, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan instrumen penelitian yang berbeda-beda. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini memiliki fokus lokasi, pendekatan, dan instrumen yang berbeda dari penelitian sebelumnya terkait efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS di tingkat sekolah dasar. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi baru yang melengkapi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah ada. Kemudian pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Andini Fikria, yaitu bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini nantinya bisa efektif terhadap keterampilan berkomunikasi matematis peserta didik. Berdasarkan proposal ini, model pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan dapat efektif meningkatkan keterampilan berkomunikasi matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Berikut ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada landasan teori. TPS adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam berkomunikasi matematis. Dalam TPS ini, siswa diminta untuk berpikir secara individual, berdiskusi dengan pasangan
lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Aktivitas ini dapat melatih keterampilan komunikasi matematis siswa. Yang kedua ada hasil penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan model TPS dapat meningkatkan keterampilan komunikasi matematis pada jenjang SD. Model TPS dianggap efektif karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide-ide matematika secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Penggunaan model TPS ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk aktif berkomunikasi dalam mempelajari matematika. Melalui tahap TPS ini, siswa akan terlatih untuk mengkomunikasikan pemahaman matematis mereka dengan baik. Dengan demikian, proposal ini menyajikan landasan yang cukup kuat bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi matematis siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian pertanyaan dari Sarah Fitriuseli, bagaimana peneliti mengidentifikasi dan memilih model pembelajaran kooperatif tipe TPS sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi matematis siswa? Peneliti dapat memilih model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi matematis siswa berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, landasan teorinya. TPS didasarkan pada teori konstruktivisme sosial yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang kedua, memiliki tahapan berpikir individual, berpasangan, dan berbagi. TPS dapat mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman konseptual dan keterampilan komunikasi matematis. Kemudian ada penelitian yang relevan. Banyaknya penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe TPS ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun secara tulisan. Siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini cenderung lebih aktif dalam diskusi, lebih percaya diri dalam menyampaikan ide, dan mampu menjelaskan pemikiran matematis mereka dengan lebih baik. Kemudian ada kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Pengembangan keterampilan komunikasi matematis seringkali menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika yang penting. TPS dianggap sesuai dengan pencapaian tujuan karena struktur pembelajaran yang mendorong interaksi dan berbagi ide matematika. Dengan mempertimbangkan landasan teori, hasil penelitian yang relevan, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, peneliti dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi matematis siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Zahwa Haitunufus. Dalam merancang pembelajaran matematika dengan model TPS, apa saja langkah penting yang harus diperhatikan guru agar setiap tahapan dapat terlaksana secara efektif dan optimal? Berikan contoh penerapannya di kelas. Berikut adalah beberapa langkah penting yang harus diperhatikan guru. Yang pertama, pada tahap think atau berpikir individu, guru mengajukan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Siswa diminta untuk berpikir secara individu untuk menemukan jawaban atau solusi atas pertanyaan tersebut. Kemudian siswa diberikan waktu yang cukup untuk berpikir dan mencatat jawaban atau ide mereka. Yang kedua ada tahap pair atau berpasangan. Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangku atau teman terdekat. Dalam berpasangan, siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau ide yang telah mereka dapatkan pada tahap think. Kemudian pada tahap share atau berbagi, guru meminta perwakilan pasangan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Berikan kesempatan bagi pasangan lain untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan terhadap hasil presentasi. Guru dapat memberikan umpan balik, penguatan, atau penjelasan tambahan terkait dengan materi pembelajaran. Contoh penerapannya di kelas, misalnya pada mata pelajaran matematika, pada materi bangun datar persegi, guru dapat menerapkan model pembelajaran TPS sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap think, guru memberikan soal cerita terkait cara mencari keliling bangun datar persegi. Kemudian siswa diminta untuk berpikir secara sendiri atau individu dan menulis jawaban atau cara penyelesaian soal tersebut. Kemudian pada tahap pair, guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangku. Dalam pasangan tersebut, siswa saling mendiskusikan jawaban atau soal yang telah diberikan guru terkait keliling dari bangun datar persegi tadi. Siswa
saling bertukar ide, melakukan perbaikan, dan menyatukan pemahaman mereka. Pada tahap share, guru meminta beberapa pasang untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Pasangan lain dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan terkait hasil presentasi. Dengan menerapkan beberapa langkah tersebut, diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat berjalan secara efektif dan optimal sehingga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi matematis siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.